Peternak laku, untung nggak? Untung bener. Ikannya semua laku. Jadi siapa yang dirugikan? Nggak ada. Semua diuntungkan. Nah, itulah fungsinya kita sebagai organisasi harus seperti itu. Mengakomodir, memfasilitasi semuanya. Memikirkan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk banyak orang. Kita kontes di IGS, ada kelas baru itu adalah single color, multicolor, dan metalik. Nanti ketiga klasifikasi itu mau diterapkan oleh klub lain, silakan, monggo aja. Kita sama-sama belajar. Itu untuk klasifikasi itu sebenarnya dibentuk dari tahun berapa? Baru kali ini. Untuk saya wacana belum ada. Saya wacana sudah dari 10 tahun yang lalu, tapi nggak pernah didengerin sama teman-teman. Kita pengen bicara nih soal komunitas atau mungkin organisasi di Mas Poki sendiri. Di Indonesia sendiri itu sebenarnya itu ada berapa sih organisasi Mas Poki sendiri? Ya, kalau organisasi kebetulan saya sendiri sebagai ketua umum di Indonesia Goldfish Society. Iya. Melanjutkan tongkat estafet dari pendiri-pendiri sebelumnya, dari sesepuh sebelumnya, yaitu Pak Hendrik Nusalim. Nah, di IGS ini kita sendiri bukan, IGS itu bukan klub. IGS itu adalah organisasi yang menaungi daerah-daerah lainnya, contoh seperti Bali, Makassar, ujung Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Sumatera. Jadi kita menaungi semuanya, gitu. Nah, kebetulan kayak seperti besok ini, kemarin ya, minggu lalu kita IGS telah mengadakan acara di Mall Alam Sutera. Dan yang di Alam Sutera itu, dalam sejarah saya berkecimpung di Mas Koki, terbesar. Saya katakan itu terbesar. Kenapa? Entry-nya yang daftar ikan itu, yang ikut lomba ikan itu sebanyak 580 ekor. Normalnya itu cuma 350, 300 gitu. Ini sampai 580 ekor. Dengan kerjasama teman-teman yang ada di dalam IGS, kita buat sesuatu yang berbeda. Nah, ada lagi yang namanya KMKI, Komunitas Klub Mas Koki Indonesia. Itu organisasi? Saya juga kurang jelas, karena yang KMKI ini ya untuk di daerahnya, di daerah mana saja nggak pernah ada namanya di rundown-nya atau di susunannya, pengurusannya gitu. Tapi KMKI ada gitu? Ada. Baru-baru ini aja terbentuk, belum lama. Kalau IGS sudah ada dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Ya, hanya saja sempat vakum karena kesibukan pengurusnya, Pak Hendrik Nusalim. Beliau kan bukan hanya sekedar penghobis, bukan pelaku usaha. Jadi Pak Hendrik Nusalim ya mengamanatkan kepada saya untuk meneruskan tongkat estafetnya untuk di Indonesia Goldfish Society ini kepada para pelaku usahanya. Ya, kebetulan saya yang ada di sini gitu. Bang Dani jadi ketua umum di IGS sendiri dari tahun berapa tuh? Baru dari tahun ini. Tahun ini. Jadi sempat vakum dan kita jalankan lagi. Ya kita program-program kita di IGS sendiri sekarang kan sudah mulai berjalan ya. CSR dari Limasnya sendiri ada, kontribusi kita terhadap masyarakat luasnya ada, terutama di industri goldfish ya. Kita mau membuat satu terobosan baru, yaitu persamaan fasilitas kontes seluruh Indonesia. Jadi saya kirim
saya kirim CSR kita ke Bali, Iya. tank akuarium. Jadi saya sendiri nih di Limas dan IGS ini mau, bukannya mau sih ya, memang sudah jalan, punya cita-cita ini memasyarakatkan goldfish. Dengan cara seperti apa? Perbanyak show-nya, perbanyak pamerannya, semua satu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kalau bisa. Nah, kita sudah melakukan satu action. Kita kirim fasilitas ke Bali, akuarium. Terlaksana waktu itu Bali Goldfish Show pertama kali untuk di luar daerah Bali. Yang notabene Bali itu adalah satu destination wisata yang sangat terkenal lah untuk Indonesia. Kita mengadakannya waktu itu di saat Balinya sedang jaya, tidak. Di saat Bali sedang terpuruk. Kita mengadakannya di saat Bali sedang terpuruk. Kita bangkitkan kawan-kawan Bali, kita bangkitkan semangat teman-teman kita yang di Bali, dan mereka pun appreciate kita dengan senang sekali. Dan mereka akhirnya punya rasa, namanya rasa, oh ini tuh rasa membangun bersama. Kawan-kawan kita yang di Tulungagung, kita kirim akuarium untuk kontes di sana dengan fasilitas yang sama. Di Bali, di Makassar, di Tulungagung, di Sumatera nanti ada rencana ke depan lagi kita Sumatera untuk CS area kita sendiri dari Limas dan dari IGS untuk bantuan fasilitas itu. Kenapa? Ya inilah tugas kita sebagai organisasi, bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi, tapi kita mementingkan kepentingan orang banyak. Siapa orang banyak itu? Tanpa terkecuali yang ada di dalam industri goldfish ini, tanpa terkecuali. Jadi kita nggak membeda-bedakan, IGS itu nggak membeda-bedakan, oh ini klub ini klub itu, ini klub ini organisasi itu, enggak. Ketika ada dua organisasi, munculnya KMKI, perbedaan yang mendasar sendiri sih dari antara IGS dan KMKI itu apa sih sebenarnya? Program. Kita kontes di mall, rugi, iya. Rugi, ada rugi, iya. Ada untung, iya juga. Jadi nggak semuanya kita bisa tarik, oh ini untung, oh ini rugi. Nggak dong. Tinggal di mana kita kontes, kita kontes, mengadakannya, budget apa segala macam. Yang penting kan tujuan kita satu, mempromosikan goldfish. Kita harus tunjukkan goldfish ini kepada khalayak ramai, bukan untuk kalangan sendiri. Contoh, aku punya hall. Kita hanya kontes di hall aku. Yang datang itu nanti siapa? Berapa persen orang luar? Ya mungkin ada, tapi cuma 1-2%. Karena mereka mungkin cuma melihat di sosial media atau apa. Tapi kalau kita mengadakannya di tempat keramaian atau di public area, nggak menutup kemungkinan yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Menarik, nambah minat. Dan yang tadinya mereka punya keinginan terpendam, jadi bisa tersalurkan. Oh ternyata ini loh koki. Gua sebenarnya dari kecil udah seneng koki. Cuman harus kemana ya gua nggak pernah tahu. Gitu loh. Itu sih tujuan dari kita, memasyarakatkan goldfish. Jadi memberitahu bahwa goldfish ini enggak seperti yang kita bayangkan gampang mati. Gitu. Buat siapa tujuannya? IGS mengadakan ini untuk kepentingan golongan? Tidak. Tanpa pengecualian untuk semua kalangan industri goldfish Indonesia. Nah makanya dari situ kita mulai bergerak. Kita sebagai istilahnya, kita sebagai putra bangsa kita sendiri dengan keadaan seperti sekarang ini, di masa-masa pandemi seperti ini, siapa lagi kalau yang mau membantu meningkatkan negara kita yang dalam keterpurukan ini kalau bukan kita sendiri. Ya inilah
kita sebagai kontribusi kita sebagai organisasi, sebagai putra bangsa, dan semoga saja ke depannya kita bisa berkolaborasi dan sesinergi mungkin dengan pemerintah. Itu aja sih harapan saya ya dari IGS, Indonesia Goldfish Society, kita bisa ada namanya partnership lah dengan pemerintah, bahwa yang telah kita lakukan ini bukan semata-mata untuk kepentingan golongan, tapi kita untuk kepentingan namanya satu besar, itu industri goldfish tanpa terkecuali. Ketika ada, kalau kita mau minta bantu sama pemerintah kan kayaknya cengeng banget nih bro. Dengan kondisi ekonomi kita yang carut marut seperti ini di masa pandemi, kita seperti anak kecil gitu ya, nangis-nangis atau merintih di depan pemerintah, terutama di dinas perikanan apa segala macam, sepertinya tidak pantas. Sepertinya tidak pantas. Ya, yang gimana yang kita lakukan? Yuk kita action aja dulu deh. Itu sebenarnya. Kita action dulu. Lumayan kita untuk mengadakan satu show aja sih lumayan. Equipment ya udah kita urunan aja. Siapa yang mampu ya mau bantu ya hayu. Ya kebetulan kalau untuk fasilitasi tetap pasti pakai fasilitas Limas yang fasilitasi. Ketika Show, IGS, semua show IGS kita yang fasilitasi. Jadi kita udah nggak ada pusing masalah fasilitas. Lu mau kontes di Manado, mau di kontes di Makassar, mau kontes di Tulungagung, mau kontes di Bali, mau kontes di Jawa Tengah, mau kontes di Jakarta, fasilitasnya sama. Jadi ikan nggak mungkin rusak dengan fasilitas yang sama. Kalau orang kan dulu, wah kontes di daerah sana, pasti kan equipmentnya beda. Nanti takut sakit lah, takut inilah, takut itulah. Itu yang membuat malah orang jadi ketakutan. Orang kita hobi kok malah dibikin takut. Kita bikin nyaman loh. Kita bikin nyaman. di IGS sendiri setiap ada kontes, apalagi maksudnya kontes yang diadakan oleh IGS, itu total kelasnya ada berapa sih? Banyak. 50? Lebih. Piala aja satu kelas aja itu satu kelas nih ya, baby itu ada 15. Ada 5 3 kali 4 12 piala dari baby loh. Kalau total all kelasnya itu 120-an. Tapi setiap IGS mengadakan kontes itu 100 itu wajib ikut semua atau boleh kurang misalnya? Ada sebagian daerah yang belum siap secara fasilitas. Itu kurang. Berarti. Tapi ke depan tetap Jakarta sebagai barometer. Jadi untuk kelasnya tetap kelas yang udah ditentukan. Betul. Jadi kita di sini kenapa di Jakarta tuh banyak kelasnya. Malah tujuan kita itu untuk mengapresiasi terhadap dan atau mengakomodir kesempatan para peserta untuk ikut kontes. Karena gini loh bro, kenapa kita, terutama gini ya, di kontes itu Jakarta IGS kita ada namanya kelas single color, multicolor, metalik. Kok kenapa kita bagi-bagi, pecah-pecah? Kenapa nggak dijadiin satu aja seperti yang lalu-lalu gitu? Iya. Karena kita harus belajar dong, dan kita harus berevolusi untuk menciptakan suasana yang baru. Kalau monoton, nggak ada kejenuhan. Nah, saya mau tanya kamu nih, satu hal. Kira-kira fair nggak sih ikan yang warnanya menarik dengan ikan yang warnanya monoton diadu dalam satu kelas? Kira-kira fair nggak? Contoh, warna monoton itu single color, putih atau hitam atau hijau ya. Dengan dua warna, hitam putih, kamu pasti pilih yang mana? Sebagai orang awam pasti kamu pilih mana? Karena pasti selera. Kembali lagi kita bilang itu ya ke selera sih. Ya pasti kalau memang lebih eye-catching mana? Ya banyak warna. Ya kan? Lebih orang awam tuh pasti ngelihat skin.
Contoh baju gitu kan. Secakep apapun orang, seganteng apapun orang, tapi kalau fashion yang nggak sesuai, nggak kelihatan auranya. Ya kan? Tapi fashionnya kalau dia lebih perlente, lebih apa, ya mungkin jeleknya bisa ketutup bro, dikit bro, gitu. Kelihatan baju. Nah, makanya kita rubah, kita tambahkan, bukannya kita rubah, kita tambahkan kelas-kelas barunya untuk mengakomodir teman-teman yang lainnya juga. Supaya ada penyetaraan ya. Iya. Yang untung siapa? Panitia diuntungkan. Untung panitia. Pesertanya banyak. Jujur ngomong, untung panitia. Pesertanya banyak. Pedagang untung nggak? Untung ikannya laku. Peternak laku, untung nggak? Untung bener. Ikannya semua laku. Jadi siapa yang dirugikan? Nggak ada. Semua diuntungkan. Nah, itulah fungsinya kita sebagai organisasi harus seperti itu. Mengakomodir, memfasilitasi semuanya. Memikirkan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk banyak orang. Kita kontes di IGS, ada kelas baru itu adalah single color, multicolor, dan metalik. Nanti ketiga klasifikasi itu mau diterapkan oleh klub lain, silakan, monggo aja. Kita sama-sama belajar. Itu untuk klasifikasi itu sebenarnya dibentuk dari tahun berapa? Baru kali ini. Untuk luar Saya wacana belum ada. Saya wacana sudah dari 10 tahun yang lalu, tapi nggak pernah didengerin sama teman-teman. Pernah ada mencoba ingin duduk bareng diobrolin nggak gitu sama organisasi, misalnya dari organisasi yang di luar IGS, katakanlah KMKI atau luar negeri, katakanlah Thailand atau Singapura mungkin. Kita ngomong sama orang luar negeri mah percuma bro, nggak masuk. Mau kamu disetir sama orang luar negeri? Saya sih nggak mau bro. Jujur ngomong saya nggak mau. Orang kita punya potensi pasar lebih bagus kok daripada mereka. Kenapa kita harus diatur sama mereka? Jangan membuat di negara kita ini sebagai negara konsumen, tapi buatlah kita sebagai negara produsen. Jangan dikit-dikit ikan import bagus, jangan dikit-dikit ikan import bagus. Enggak semuanya ikan lokal jelek. Ikan saya jujur ngomong di sini, di Limas, ikan saya yang lebih mahal daripada import itu banyak. Bukan 1-2 ekor, banyak. Prestasi sudah terbukti di arena. Mahal, lebih mahal daripada import. Iya. Mungkin harga import 1 juta. Ikan saya lokal bisa 5 juta. Ada. Dan banyak. Kenapa bisa mahal? Kita compare aja apple to apple. Toh kelihatan ikan bentuknya. Bukan masalah selera atau apa segala macam. Kalau namanya tes, oke. Semua manusia punya tes yang berbeda. Tapi pada dasarnya tes itu dibagi ada patokan-patokan dasar yang menyebabkan orang bilang tes. Ikan gampang dibagi aja jadi 3 bagian. Ikan ya, satu kesatuan ikan ya. Cara penilainya gampang. Kamu lihat aja kepala, badan, ekor. Baru gaya renang, warna, udah. Itu aja 5. Nggak usah berbelit-belit. Nanti kepala begini ya, nanti ekor begini. Nah, kepala itu aksesoris. Tapi kebagian kepalanya kan, contoh gini. Oranda jambul balon, oranda jambul gondrong dengan oranda jambul ceri. Sama-sama kepala kan? Iya. Cuman yang membedakannya jenis jambulnya. Aksesorisnya aja yang beda nih. Yang satu pakai topi, yang satu pakai belangkon. Bener kan? Kepala kan? Masih masuknya kepala kan? Nah, tinggal dilihat proporsi kepalanya ini berapa persen daripada bagian badan. Badan, ada yang atletis, ada yang maaf gendut. Sama-sama badan kan? Bagi aja mana contoh yang badan atletis tuh, yang ideal tuh body tuh seperti apa? Mungkin di berat 70 kilo. Ya krempeng lagi juga jelek, gendut lagi juga, tapi yang idealnya kan ada. Bener kan? Ekor itu sama aksesoris. Ada yang ekor wrinkle, ada yang ekor ya long tail biasa.
Cuman masalahnya kebanyakan orang knowledge produknya nggak ngerti, nggak sampai sejauh mana, dan dia belum pernah namanya tahu originalnya ikan tuh seperti apa. Nah, itu knowledge produknya yang banyak yang orang belum ngerti, bro. Makanya kata saya, kalau orang bilang kontes koki, pakem begini, pakem begitu, pakem begini, pakem begitu, ribet lo orang. Ini gampang lah, lu lihat ikan pokoknya dibagi 3, kepala, badan, ekor. Selebihnya ya aksesoris masing-masing, ya tinggal kita lihat. Kalau misalkan dia cherry head pun, cherry headnya seperti apa, malah nanti lebih bagus dong. Kita bisa memunculkan kelas-kelas baru lagi, khusus kelas cherry head, khusus kelas kepala gondrong. Jadi rame ya. Apakah nggak memungkinkan itu koki bisa 1000 ekor, 2000 ekor pesertanya? Lu jangan malah disudutkan, jangan malah disempitin sudut pandangnya, luasin sudut pandangnya. Itu yang IGS kita mau terapkan. Supaya lebih meluas. Yang untung siapa? IGS. Ya. IGS mah kalau untung juga nggak bakal dipasang tuh jadi pahlawan nasional, enggak. Tapi ada rasa kesadaran kita sendiri. Ini loh yang disebut namanya real organization tuh ini, gitu. Gitu loh. Jadi sudut pandangnya kita luaskan. Variasi. Kenapa? Saya bilang kita luaskan sudut pandangnya. Terlalu naif ya. Terlalu naif kalau kita bilang ini namanya ikan seni ini, warna ini dibilang reject. Terlalu naif. Kita manusia ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya kuning, coklat sawo, bahkan yang negro sekalipun ada. Itu ciptaan Tuhan. Fasilitasilah dengan baik. Apa Miss Universe kulitnya harus putih terus? Kan enggak. Tetap aja tuh yang negro bisa jadi Miss Universe. Makanya di warna ya kita lebih ke arah memperluas pandangan, bukan menyempitkan pandangan gitu. Itu di IGS bedanya itu aja. Ketika awal diperluas itu ada nggak sih pro kontra? Ada. Tapi akhirnya menerima. Akhirnya menerima. Semua karena menerimanya karena apa? Yang dirugikan siapa? Oke, kalau kita bilang pro dan kontra, pro itu pasti menerima, kontra itu menolak. Kalau yang namanya kontra itu, penolakan itu karena ada yang dirugikan. Saya tanya, siapa yang dirugikan sekarang? Ada nggak yang dirugikan dengan adanya kelas kayak gitu? Nggak ada. Orang ikannya laku semua. Tujuan orang breeding apa? Cari duit. Menghasilkan. Laku, menghasilkan kan? Iya. Senang nggak? Senang pasti. Mau apa? Istilahnya mau cari salah kita apa? Nggak ada. Ya itu suatu tujuan kita dari IGS. Memperluas sudut pandang. Bukan mempersempit sudut pandang. Target kita ke depan ya kita berusaha semaksimal mungkin. Sekarang kita 580 ekor peserta. Nanti ke depan dengan adanya suatu terobosan baru, suatu suasana yang baru, ada kemungkinan mungkin bisa 600 sampai 700. Toh sekarang juga customer di koki ini bukannya sedikit, banyak orang-orang baru bermunculan. Yang tadinya nggak ngerti, yang tadinya nggak pelihara, dan sekarang pelihara. Kebanyakan saya tanya, mulai kapan Bapak suka koki? Bahkan yang perempuan juga ada. Mulai kapan Bu suka koki? Saya tuh suka koki dari kecil. Saya ingat saya waktu masih SD beli ikan di sekolahan. Selalu jawabnya seperti itu. Tapi sekarang saya baru tahu, oh caranya seperti ini loh. Oh begini loh. Nah itu dia. Informasi yang sampai kepada khalayak ramai, khalayak luas masih sangat kurang.
Ya makanya ya saya sendiri mengajak nih teman-teman yang bergerak di dalam industri ikan koki atau goldfish ini, berikanlah informasi yang selengkap-lengkapnya, yang sedetail-detailnya sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan pengetahuannya yang dimiliki oleh si narasumber. Jangan terlalu lebay. Jangan terlalu lebay, itu aja. Nggak ngerti, alangkah baiknya bilang nggak ngerti. Toh, saya sendiri di sini sampai sekarang masih terus belajar. Dan kita akan selalu terus belajar. Nggak ada yang sempurna ya? Nggak ada. Nggak ada yang sempurna. Itulah. Terus kita, ya ibaratnya, kita nggak ngerti, ya kita jujur ngomong aja nggak ngerti. Ya, berikan informasi apa yang kita ngerti, sebatas itu aja, ya cukup itu aja. Jangan terlalu lebay jual obat. Dan jangan berani menggaransi bahwa obat itu bisa bikin sembuh lagi. Wah, itu yang bahaya. Banyak hobis-hobis tumbang, banyak hobis-hobis berguguran, ya karena hal itu. Yang rugi siapa? Nah, ini cerita ini nih sebenarnya cerita sama saya pribadi, karena saya ngalamin pribadi nih. Kasus saya sama orang tua saya nih. Jujur ngomong, kasus saya sama orang tua pendahulu-pendahulu saya dulu. Saya dulu pernah, begitu saya pegang limas, saya berpikir seperti ini. Orang kenapa kok nggak mau beli ikan? Takut mati katanya. Beli koki takut mati. Ya. Saya diem, takut mati ya. Kalau takut mati itu tandanya dia nggak akan berani beli banyak. Beli nyoba-nyoba? Beli nyoba-nyoba, antara dia stop atau dia besok beli lagi. Ya dong? Saya ajarin. Saya mulai dari diri saya sendiri. Ada orang, customer datang ke sini. Saya selalu tanya, punya fasilitasnya seperti apa? Piaranya di mana? Sudah berapa lama? Ya basic lah ya. Lalu dia bilang fasilitas seperti ini. Oh, seperti itu ya Pak. Akhirnya juga kita kan ada suatu wacana, kitanya belajar lagi. Nah itu yang saya bilang, belajar juga nggak ada habisnya. Oh seperti itu ya Pak. Tapi kayaknya kalau seperti itu belum cocok loh Pak untuk goldfish. Dengan mengingat dia menyebutkan suatu filtrasi yang seperti yang sudah ada di pasaran, tapi kan itu memang nggak cocok untuk di goldfish gitu. Lalu kita tawarkan, oh nih Pak, filtrasi kita kasih tahu ya. Kita kasih tahu, ini loh filtrasi yang baik tuh seperti ini, sistemnya pemeliharaan seperti ini. Jadi Bang Dani sendiri selalu mengedukasi setiap orang yang pengen nyoba di Mas Koki. Sampai sekarang hobis tersebut dia masih dekat sama saya. Sampai sekarang. Dan rata-rata customer saya pun di sini ya lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun. Customer lama. Masih beli. Nah itulah. Kalau orang beli satu, sehat ikannya, seger ikannya, dia berani nggak beli dua? Pasti. Setelah beli dua, manusia itu punya satu rasa, ketidakpuasan. Beli 3, beli 4, beli 5. Udah 5 sampai 7, akuariumnya kecil kurang nih. Gedein. Itu makin gede bro, makin penuh. Ya kan? Akhirnya siapa? Otomatis dong. Tadinya dia beli 1, jadi beli 10 atau beli 100. Nah kalau mati, ada kalau orang dulu kan bilang gini, biarin, nggak apa-apa, mati besok juga beli lagi. Nah itu salah. Nah itu yang saya debatkan sama yang pendahulu itu seperti itu, yang nggak sejalan sama saya. Mati beli lagi, iya kalau dia nggak kapok mah udahan, gitu. Kapok Apalagi, udahan. Memang Mas Koki ini ya bisa dibilang mungkin penghobinya itu kalangan menengah ke atas lah ya, karena memang apalagi orang pengen bagus dan pasti harga nggak murah. Kayak kita tahu sih
nominal paling kecil biasa itu ratusan ribu. Iya. Ada memang mungkin yang puluhan ribu di pasaran, cuman ya kembali lagi sih kondisinya pasti berbeda. Betul. Yang pasti ada harga itu ada kualitas. Koki gampang. Kalau koki gampang itu dalam artian luasnya gini, gampang dicari, gampang dipelihara. Udah. Gampang dicari, gampang dipelihara. Dari yang paling murah, ibaratnya seperti pohon kelapa itu, dari akar sampai ke janur ada. Tinggal gimana, kebutuhan kitanya apa, itulah yang kita bisa, yang harus kita ambil gitu. Jadi kebutuhan kitanya apa, itu yang kita ambil. Yang kita pelihara atau apa, ya udah itu aja. Gini Bang Dani, ini sebelum kita tutup, harapan Bang Dani ke depan itu apa sih terhadap dunia Mas Koki sendiri? Harapan saya Khususnya sih itu mungkin di kalangan breeder ya. kalau harapan saya sih satu, jaga untuk para breeder, para pelaku di industri goldfish tanah air kita ini, jangan kita rusak apa yang menjadi profesi kita sendiri. Itu Indonesia ini jangan kalian anggap itu sebagai negara kecil. Kita punya potensi yang jauh besar sekali. Jangan jadi katak dalam tempurung. Jangan jadi katak dalam tempurung. Orang kalau bisa dikatakan, kalau bisa kita bergandengan tangan untuk memajukan namanya Indonesia. Tidak ada yang namanya dunia itu kita peluk dengan kedua tangan kita, tanpa kita bisa bergandengan tangan. Gitu. Karena ya saya udah kemana-mana gitu ya. Saya udah mulai ya udah keluar ke Thailand, ke China, semua yang namanya sentral goldfish dunia pun saya udah pernah sambangi. Dan begitu saya buka mata saya, Indonesia, oh bisa kita dengan suatu keoptimisan gitu, kita sebenarnya bisa. Tinggal gimana kita mau sadar diri merapatkan barisan. Kebanyakan soalnya apa? Masing-masing punya ego. Itu aja. Yang besar bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi besar. Ingat itu. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang kekal abadi. Yuk, mendingan kita daripada istilahnya sok-sokan lah, begini begitu. Ya udah kita sama-sama aja. Toh nggak ada yang merasa saya besar. Enggak, saya juga merasa belajar. Saya juga sampai hari ini masih tetap belajar. Jadi hilangkanlah rasa itu. Mending kita rapatkan barisan, majukan Mas Koki Indonesia ya. Untuk siapa? Kebersamaan semuanya kok. Ada yang namanya, kalau kita di industri kan gini bro. Industri adalah pabrikasi, distribusi, end user. Jangan lu coba-cobain pabrikasi, sok ngomongnya pabrikasi tapi tembaknya ke end user. Orang distribusi nggak dikasih untung nih. Pincang. Ini pincang. Apakah itu satu ekosistem industri? Bukan. Tumbang. Nggak jalan. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bang Dani. Sebelumnya thank you nih Bang, kita udah dikasih Sama-sama bro, sama-sama. Udah dikasih edukasi juga yang banyak nih. Mungkin dari segi pemahaman kita udah lihat ikannya kayak apa, ikan-ikan yang grade show di sini kualitasnya kayak apa. Udah dikasih tahu juga cara gimana nanganin ikan itu, fasilitas apa. Mungkin kalau kalian mau tahu detailnya kayak apa, di sini Bang Dani selalu terbuka untuk orang itu buat mengedukasi gitu Bang ya. Kita selalu welcome ya, terutama ya yang paling cepet sih fast reply itu di jam-jam kerja ya. Ya sampai sore. Kita ada di Instagram kita juga ada, sosial media kita ada, untuk divisi penjualan retailnya juga kita ada. Mau lebih enak sih nyari ikan show atau mau pengen nyari ikan buat
hiasan mata, edukasinya nanti bisa langsung. Kalau mau kopi darat, ya mau kongko-kongko, kita nggak pernah menutup pintu. Silakan datang, tapi kalau untuk open publiknya farm itu hari Sabtu dan Minggu saja. Oke. Jadi hari biasa kita close, kita tutup. Jadi kalau mau datang bisa hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu aja. Mungkin kalau hari lain, kalau memang kepentingannya urgent mungkin bisa langsung. Bisa kontak dulu Kontak atau janjian dulu. Gitu. Oke nih, semoga usahanya sih makin lebih gede lagi Amin. supaya bisa jadi manfaat lah buat orang. Amin, 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 amin. Oke nih Bang, sebelumnya. Terima kasih bro, terima kasih bro.